Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang terus Dia limpahkan kepada kita. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa pada malam Sabtu ya, ba'dal maghrib kita mempelajari tafsir Al-Quran dan masih di surah Al-Baqarah ayat apa namanya 48 ya. Kemarin baru 47 ya. 48 ya. Kita coba, kemarin libur, sebelumnya kalau nggak salah kita sampai 47 ya. Kita sedikit-sedikit, yang penting coba kita bersama-sama memahami. Baik, saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adl. ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Ikhfanya agak tebal. ولا هم ينصرون. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. Di sini ada mim ketemu ba, diikhfakan, ditahan. Wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'azim. Wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'azim. Ya, satu lagi. Wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa awraqna وأورثنا آل فرعون وأنتم تنظرون. Ya, cukup. Kita coba pelajari ayat per ayat.
firman Allah Ta'ala, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a, dan takutlah kamu pada hari, yakni hari kiamat ya, ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun ya. Jadi nggak bisa nolong orang lain masing-masing pada hari itu. Kita lihat sebelumnya di sini ada catatan kaki. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa mereka jika tetap tidak mau beriman kepada Rasulnya, yakni Nabi Muhammad SAW, karena berkenan dengan ahli kitab ya, Bani Israel. Ya, kalau mereka juga tidak mau beriman ya, dan tidak mau mengikuti apa yang beliau bawa ya, maka nanti apabila mereka datang menghadap Allah dalam keadaan seperti ini, kerabat dekat mereka tidak dapat memberikan manfaat, nggak bisa nolong mereka. Juga syafaat orang yang memiliki kedudukan pun tidak diterima. Nggak ada yang bisa nolong mereka, kerabat, orang-orang yang memiliki kedudukan, dan bagi mereka azab yang pedih. Bahkan sekalipun mereka coba menebus dengan harta emas sepenuh bumi pun tidak akan diterima. Yani kalau kita lihat kan susunan ayat sebelumnya tentang Bani Israel, mereka disuruh mengingat nikmat Allah yang Allah berikan. Harapannya dengan diingatkan nikmat-nikmat Allah, mereka mau bersyukur. Orang biasanya kan kalau diingatkan, ingat nggak dulu kamu ketika di masa lalu begini, kemudian kamu dikasih ini, dikasih itu, diberikan ini, diberikan itu. Kali aja sadar. Jadi Allah sudah menggunakan berbagai macam cara. Ya, maksudnya yang biasanya itu orang harusnya sadar. Tapi Bani Israel, Yahudi, ya emang udah keras kepala. Ya, dengan dihalusi. Ingat coba nikmat yang aku berikan kepadamu. Dulu bahkan aku lebihkan kalian di atas kalian umat. Ya, pada masa itu. Nanti kemudian disebutkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak juga beriman, maka takutlah kamu. Pada hari ketika itu tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Ya. Yakni hal ini seperti firman Allah taala di surah An-Najm ayat 38, ya, alla taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak bisa memikul dosa orang lain, nggak bisa. Biar nanti saya yang nanggung dosa kamu, nggak bisa. Demikian pula sebagaimana firman-Nya di surah Abasa ayat 37, ya, kullu mri'im bima kullu yaumin huwa fi syan, di surah Abasa, likulli mri'im minhum yauma idin sya'nu yughni. Setiap orang pada hari itu sibuk dengan urusan sendiri-sendiri masing-masing. Jadi maksudnya udah nggak peduli terhadap orang lain, karena masing-masing ingin menyelamatkan dirinya. Bahkan kata Allah, yauma yafirrul mar'u min akhi. Ketika itu seorang lari dari saudara. Jadi udah saudara sendiri, kakak adik ditinggalin. Terus wa ummihi wa abi, ngelihat ibunya, ngelihat bapaknya, padahal udah lama nggak ketemu, malah menghindar. Gitu. Jadi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banihi. Ngelihat istri pun sampai ditinggalin, ya, anak-anaknya pun ditinggalin. Berarti kan perhatiannya tertuju kepada keselamatan dirinya. Baik. Mana tadi itu? Nah, kemudian dan sedangkan syafaat adalah, ya, kita lihat usaha perantaraan dari orang untuk memberikan manfaat kepada orang lain, menghindarkan suatu mudarat, bahaya yang tadinya bisa menimpa orang lain. Jadi perantaraan yang mana orang lain yang mungkin berkedudukan, dia coba menolong orang lain. Ya. Nah, ini tidak juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ditujukan kepada orang kafir. Ya. Maka kata Allah, sedangkan syafaat dan tebusan apapun tidak akan diterima daripadanya. Ya, tebusan apapun. Jadi meskipun dia menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi pun, kata Allah, nggak akan diterima. Ya. Meskipun dengan harta yang ada di muka bumi semuanya. Sebagaimana di surah Ali Imran ayat 91. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih. Ya, walau iftada bi ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin.
Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, maka tidaklah diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, ya. Emas sepenuh bumi pun tidak akan diterima, meskipun dia menebus ya diri dengan emas sebanyak itu, ya. Bagi mereka siksa yang pedih dan mereka sekali-kali tidak memperoleh penolong. Jadi apa di sini kesimpulannya? Orang nggak bisa nolong, orang yang berkedudukan juga nggak bisa bantu, kerabat juga nggak bisa bantu, syafaat juga nggak diterima, tebusan juga nggak diterima, ya. Walahum yungsarun, dan mereka juga tidak akan ditolong, ya. Maksudnya tidak ada seorang pun yang berani maju untuk menolong mereka dan menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau di surat Tariq, famalahu min quwwatin wala nasir, tidak ada kekuatan dan penolong yang bisa nolongnya. Demikian pula apalagi berhala-berhala yang mereka sembah dulu pun nggak bisa nolong. Sebagaimana di dunia berhala patung nggak bisa nolong, apalagi di akhirat, gitu ya, nggak bisa nolong, ya. Di sini ada sebuah riwayat dari Ibnu Jarir At-Tabari. Kata beliau, maksudnya bahwa mereka pada hari itu tidak akan ditolong oleh seorang penolong pun, nggak ada yang bisa nolong, ya. Sebagaimana tidak akan diberi syafaat oleh orang yang bisa berikan syafaat, ya. Nggak akan dikasih izin untuk memberikan syafaat kepada mereka, ya. Dan tidak diterima dari mereka suatu tebusan pun, meskipun sebanyak emas di sepenuh bumi pun nggak akan diterima, ya. Ketika itu tidak ada lagi keterpihakan, ya, dan telah lenyap sogokan maupun syafaat. Jadi nggak seperti di dunia, hukum bisa dipermainkan. Kalau yang banyak uang bisa, istilahnya malaikat nggak bisa disogok, ya, nggak bisa, gitu ya. Kalau di dunia masih masih mungkin orang dapat keputusan dari hakim, keputusan berat, hakimnya disogok bisa, ya, dianulir istilahnya, ya. Kalau di akhirat ya nggak bisa. Bahkan sikap saling tolong menolong pun hilang, dan semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa lagi Maha Adil, ya, dimana tidak bermanfaat lagi pemberi syafaat dan para penolong di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika itulah Allah membalas keburukan dengan keburukan yang semisalnya, dan membalas kebaikan dengan balasan yang berlipat ganda. Jadi siapa yang datang menghadap Allah dengan satu amal soleh, kebaikan, Allah akan lipat gandakan. Siapa yang datang dengan satu keburukan, maka dibalas sesuai dengan keburukan atau kejahatan yang dia lakukan. Ketika inilah, ini seperti firman Allah Ta'ala, dan mereka ditahan, ya, di tempat perhentian, ya, karena sungguhnya mereka akan ditanya, ya, malakum la tanasarun. Coba, apakah kalian bisa saling tolong menolong? Bahkan ketika itu mereka, ya, mereka udah nyerah, nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini ayat di atas juga menunjukkan agar kita tidak bergantung kepada makhluk, ya, karena makhluk tidak memiliki, juga tidak berkuasa, ya, meskipun seberat zarrah, seberat debu pun mereka nggak memiliki pada hari kiamat. Dan agar kita bergantung hanya kepada Allah, karena Allah saja yang mampu mendatangkan manfaat dan menolak bahaya, ya. Oleh karena itu, kecil-kecil tulisannya, ya. Hendaknya kita beribadah kepada Allah, bergantung kepadanya, dan mohon pertolongan kepada dalam beribadah. Nah, itu jadi intinya kalau dari ayat yang dua ayat yang kita baca kemarin, ayat 47 dan 48, bahwa pertama kita diperintahkan meskipun kepada Bani Israel, tapi tertuju juga kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk mengingat nikmat Allah, ya, agar dengan mengingat nikmat kita bersyukur. Bagaimana dengan mengakui nikmat itu berasal dari Allah? Ini bentuk syukur, memuji Allah, ya, dengan lisan dan menaati perintahnya, ya, dengan menaati perintahnya. Jadi dibuktikan dengan mengakui dengan hati bahwa nikmat yang dirasakan berasal dari Allah, dengan lisan memujinya, dan dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini baru bukti syukur, ya. Kemudian wajib menjaga diri dari azab Allah pada hari kiamat, kan, wattaqu, jagalah diri kalian. Dengan apa? Dengan beriman dan dengan beramal saleh, serta meninggalkan kesyirikan dan kemaksiatan.
Ketiga, bahwa syafaat tidaklah diberikan kepada orang kafir, dan bahwa tebusan juga tidak diterima dari mereka sama sekali pada hari kiamat meskipun dengan emas sepenuh bumi. Nah, itu kesimpulannya. Jelas nggak kira-kira Pak ayat ini? Ada yang mungkin samar sedikit gitu? Gimana Pak Bambang? Yang jadi pertanyaan begini Pak Ustaz. Tadi kan menceritakan di hari Kiamat, betul. Nah, kira-kira kita kan berharap syafaat dari Rasulullah. Betul. Kira-kira bisa nggak kita mengharapkan bisa Mendapatkan, betul. Terus yang kedua, kapan syafaat itu Mama mungkin tidak sudah tidak berlaku tentang syafaat, tapi kapan syafaat itu? Karena kalau Mama saya pernah suatu baca bahwa kita baca Quran, baca ini juga Akan memberikan syafaat. Nah, betul. Nah, pengertian syafaat secara harfiahnya. Iya. Iya, Karena betul. saya juga kemarin di YouTube itu Baik. ada kayak Habib bisa memberikan syafaat. Nah, itu. Rugi secara berpikirnya syafaat itu cuma diberikan Rasulullah. Tapi kalau kita baca Quran, kita baca itu juga Ada kira bagaimana kompromi, maksudnya menjamak, mengumpulkan antara beberapa tadi ya, penjelasan tadi ya. Iya. Nah, Jadi kira-kira kan kita udah di apa nih di akhir zaman. betul. Itu di badan masa itu kita sudah mungkinkah kita baca syafaat? Kalaupun Betul. tidak, kapan syafaat itu Betul. diberikan? Ya. Terus kalau kita membaca Quran, kita berharap dapat syafaat, ya kan? Terus Hmm. kira ada juga yang Habib itu memberikan syafaat. Baik. Apakah mungkin? Nah, Betul, betul. Baik, intinya begini ya, bahwa di ayat ini kan pertama berkenaan dengan Bani Israel yang kafir. Nah, Allah menerangkan wala yuqbalu minha syafa'ah, bahwa syafaat nggak akan diterima untuk mereka. Berarti kan mereka untuk kafir. Tapi kalau orang beriman menunjukkan bisa gitu. Dan itu pun yang bisa memberikan syafaat yang dapat izin, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan kepada orang yang diridhoi, yakni yang memang orang-orang beriman. Di dalam hadis, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling bahagia dapat syafaatku adalah orang yang menyatakan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Nah, ini cara untuk memperoleh syafaat. Jadi tidak seperti sebagian orang mungkin cara untuk dapat syafaat bagaimana ke Habib misalnya, ziarah kubur misalnya, atau bahkan cara yang benar untuk mendapatkan syafaat adalah tadi mentauhidkan Allah, ikhlas mentauhidkan Allah dari hatinya, menyatakan la ilaha illallah dengan ikhlas. Yang kedua adalah baca sholawat setelah azan, gitu kan? Terus baca apa? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah. Nah, itu kata Nabi SAW, halat lahu syafaati, dia berhak mendapatkan syafaatku. Juga orang yang baca sholawat ya pada sering banyak bersolawat kepada Nabi SAW itu juga berhak mendapatkan syafaat. Itu beberapa cara untuk memperoleh syafaat. Adapun dengan misalnya ada juga yang mendatangi peninggalan Nabi SAW sekalipun nggak ada dalil sebenarnya, ya, ataupun misalnya datang ke makam-makam nggak ada dalil, gitu ya, atau misalnya ya pokoknya yang kadang-kadang beredar di masyarakat yang banyak hanya nebak-nebak saja, ya, nggak ada dalil. Padahal syafaat itu termasuk masalah gaib, dan Allah hanya Al-Quran dan hadis saja yang berhak bicara, yang menyebutkan siapa yang berhak, kemudian amal untuk memperoleh syafaat apa, siapa yang berhak mendapatkan syafaat siapa. Nah, itu harusnya ada dalil. Kalau kita kumpulkan ayat dan hadis, intinya adalah bahwa pertama syafaat itu ya Allah berikan kepada yang Dia izinkan, dan diberikan syafaat itu kepada orang yang diizinkan juga oleh Allah, yakni orang beriman, bukan orang kafir. Dan bahwa yang bisa memberikan syafaat itu memang bukan hanya Nabi Muhammad SAW. Syafaat yang paling besar syafaat Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat untuk menyingkirkan penderitaan yang dialami manusia di padang mahsyar. Itu syafaat paling besar.
Tapi ada lagi syafaat-syafaat yang para nabi bisa memberikan syafaat, malaikat bisa memberikan syafaat, orang-orang beriman bisa memberikan syafaat, para syuhada bisa memberikan syafaat, Al-Quran bisa memberikan syafaat, puasa bisa memberikan syafaat. Itu semua bisa, tapi kepada orang-orang beriman juga ujung-ujungnya. Gitu. Anak soleh misalkan. Anak soleh buat orang Ya, tuanya. orang Nah yang itu. hafiz, misalkan. Nah Gitu itu. aja. Itu Kalau bisa memberikan satu syafaat. anak, satu keluarga. Gitu. Nah itu. Diberikan mahkota sama Nah, orang tuanya. nah itu para syuhada juga sama. Nah itu yang bisa memberikan syafaat. Gitu. Tapi kan sekarang ini yang banyak beredar ya Pak Ustaz. Ya, saya juga pengertian saya yang memberikan syafaat itu ya kita baca Quran ya. Iya betul. Rasulullah jelas. Terus ada yang beredar itu para habib-habib bisa memberikan syafaat. Itu kan karena logika berpikirnya gimana Pak Ustaz? Enggak, kita gini loh, supaya kita tidak ada pembodohan. Nah, kemarin saya lihat itu ada juga ada rambut Rasulullah. Peninggalan-peninggalan gitu ya. Nah ini nggak ada dalil. Itu kan duplikat, bukan asli. Banyak kan duplikat. Bahasa Arabnya taklid. Istilahnya duplikat bukan yang asli. Nah, ya justru itu kan sering-sering kan sampai begitu karena secara pola berpikir kita ya kemarin kalau kita lihat di museum Al-Quran aja ya. Iya betul. Kalaupun ada, saya kira di Mekah seharusnya ada museum-museum. Sedangkan adanya kan itu. Pertanyaan saya, mungkinkah memberikan itu akan memberikan syafaat juga? Nggak ada sama sekali. Nggak ada, kan? Nggak ada. Kalau syafaat yang memberikan nabinya, orangnya, bukan buat kita. Iya betul. Bukan Nah, itu. barangnya, kan? Betul. Gitu. Kalau habaib apa ya nggak pernah ada dalam dalil dari Iya itu. Quran. Betul. Jadi, ya kita harus berpikir. Kalau saya berpikirnya, logika berpikir kita secara rasional. Hati sendiri belum pernah saya tidak menemukan. Iya, itu dia memang nggak ada. Yang ada dalilnya tadi yang saya sebutkan. Masih ada waktu satu lagi ayat kita baca gimana? Gak apa-apa satu lagi ya. Setelah itu baru kita tanya jawab. Ini supaya untuk memperluas pembahasan aja tadinya. Baik, berikutnya tentang ayat 49 dan ini nanti sampai 57 menyebutkan secara rinci nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Disebutkan apa secara panjang lebar. Dari mulai kisah Nabi Musa alaihissalam dan diselamatkan beliau dan Bani Israel dari Fir'aun, pemaafan Allah terhadap penyembahan Bani Israel kepada patung anak sapi Allah maafkan. Ya, kemudian dihidupkannya mereka setelah disambar halilintar karena minta ingin melihat Allah. Kemudian mereka diberikan nikmat al-manna dan as-salwa. Ya, kita lihat di sini firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab." Dan ingatlah nikmat kami. Yakni ayat ini dan setelahnya menyebutkan nikmat-nikmat Allah yang Dia berikan kepada Bani Israel. Ya. Di antaranya adalah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun bala tentaranya. Ya. Fir'aun ini adalah gelar bagi raja-raja Mesir pada masa lalu, Parao istilahnya ya. Bahasa apanya Parao ya. Bagaimana Kaisar gelar untuk raja-raja Romawi, Kisra untuk raja-raja Persia, Tuba gelar untuk raja-raja Yaman, dan Najasyi gelar untuk raja Habasyah. Menurut sejarah, Fir'aun pada masa Nabi Musa adalah Meneptan yang hidup pada tahun 1232 sampai 1224 sebelum Masehi, atau namanya Walid bin Mut'ab bin Rayyan menurut sebagian ahli sejarah. Jadi sebelum Masehi ya, ke belakang. Namanya Meneptan ya, dan gelarnya namanya Fir'aun gitu ya. Baik, yasumunakum su'al adzab. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Ya, siksaan yang sangat berat Bani Israel dulu yang Allah terangkan di sini, yaitu dengan menyembelih anak laki-laki mereka yang lahir. Kita akan baca bagaimana mereka sampai menyembelih ya. Menurut Al-Baghawi, bahwa Fir'aun ketika itu menjadikan Bani Israel sebagai para pelayan ya. Ini
Ini diantara beban yang dibebankan Fir'aun kepada Bani Israel. Di antara mereka ada yang ditugaskan membuat bangunan. Ya seperti kita lihat apa? Bangunan apa? Piramid-piramid itu, ya kan? Yang masih ada peninggalannya. Ada juga yang ditugaskan bercocok tanam dan menggarap tanah. Maksudnya bercocok tanam, ya, dan mengelola tanah. Dan ada pula yang menjadi pelayannya. Jika di antara mereka ada yang tidak mendapatkan tugas, maka dia berkewajiban membayarkan pajak kepada Fir'aun. Ya, itu di antara beban-beban yang dibebankan Fir'aun kepada Bani Israel. Nah, kemudian Allah pertegas bentuk penyiksaan ataupun tindakan penindasan Bani Israel, Fir'aun. Yasumunakum su'al adab. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat, yakni menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuannya sebagaimana pada lanjutan ayat. Jadi di sini dipertegas, ya. Jadi menimpakan siksaan yang berat itu ada banyak bentuknya. Mereka ditugaskan membangun bangunan tinggi, piramid, gitu ya. Disuruh menjadi pelayan, dan kalau yang tidak ada kegiatan maka disuruh bayar pajak kepada Fir'aun. Nah, di antara penindasannya adalah mereka yudabbihuna abna'akum. Mereka menyembelih anak laki-laki Bani Israel. Ya. Alimah, Ibrahim dim, dim. Ya. Nah, kita lihat. Jadi cerita kenapa sampai Khadijah dim. Kenapa yakni Fir'aun sampai kok tega menyembelih ketika itu ya. Ini ada menurut Ibnu Katsir bahwa Fir'aun bermimpi. Dalam mimpinya ya dengan mimpi yang buat dia takut, di mana dia melihat sebuah api yang keluar dari Baitul Maqdis lalu masuk menimpa orang-orang Kipti. Orang Kipti itu penduduk Mesir, ya. Jadi di Kipti itu, di Mesir itu ada gabungan kan Bani Israel dengan orang Kipti. Ketika Nabi Yusuf ke Mesir jadi penguasa di Mesir, kemudian dibawa Bani Israel ke Mesir dan mereka tumbuh berkembang banyak di Mesir sehingga ada kelompok asli namanya Kipti dan ada pendatang Bani Israel, gitu ya. Nah, ketika itu ada api keluar dari Baitul Maqdis menimpa rumah orang-orang Kipti di Mesir, cuma tidak menimpa kepada rumah orang-orang Bani Israel. Yang mana di situ ada isyarat. Mungkin Fir'aun bertanya kepada para pesihir ataupun para dukun misalnya, apa maksud takwil itu? Diterangkan bahwa takwilnya adalah bahwa kerajaannya akan dihancurkan nanti oleh salah seorang dari Bani Israel. Ya, maka disitulah yang membuat dia khawatir kalau umpamanya nanti kerajaannya akan digulingkan. Ya. Nah, ini sebab kenapa Fir'aun menyembelih menurut Ibnu Katsir. Ada pun yang berpendapat bahwa teman-teman bicara Fir'aun, maksudnya orang-orang duduk yang biasa dekatnya, itu di malam hari ngobrol dengan Fir'aun bahwa nanti Bani Israel sedang menginginkan ada seorang yang lahir dari mereka yang nanti akan memiliki kekuasaan dan kedudukan, ya, yang akan memiliki kerajaan Fir'aun, yang akan menggulingkan. Maka ketika itu Fir'aun khawatir. Jadi begini, Bani Israel karena mereka sering ditindas sama Fir'aun, ya, kemudian ya antar sama mereka menghibur bahwa nanti suatu saat nih kerajaan Fir'aun akan digulingkan oleh istilahnya orang kita, gitu ya. Ngobrol-ngobrol kesana kemari, lama-kelamaan sampai ke telinga teman duduk Fir'aun, dan teman duduk Fir'aun nyampaikan kepada Fir'aun. Nah, ketika itulah dia khawatir kalau sampai dan harapan Bani Israel ini sampai tercapai, dia perintahkan untuk membunuh setiap anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel, sedangkan untuk anak perempuannya dibiarkan, ya. Dan untuk orang-orang dewasa, ada di sini ada bala di sini bisa diartikan dengan ihsan atau nikmat, bisa juga yakni cobaan diartikan. Jadi tergantung kemana. Jadi begini, di antara ulama yang menafsirkan kata bala dengan kembalinya diselamatkan Bani Israel dari Fir'aun, itu ada nikmat yang sangat besar.
Kemudian bisa juga ya bala di sini kembalinya kepada wa fi dzalikum ya, atau kembalinya kepada siksaan yang ditimpakan Firaun. Yakni di sana terdapat cobaan yang sangat besar ya. Jadi wa fi dzalikum, pada yang demikian itu yakni diselamatkan kalian dari Firaun, terdapat nikmat, bala nikmat, atau wa fi dzalikum yakni pada penyiksaan Firaun kepada Bani Israel terdapat cobaan yang besar. Ya wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Ya, terdapat cobaan yang besar dari Rabbmu. Ya. Nah, maka di sini terangkan oleh karena itu diselamatkannya mereka dari cengkraman Firaun, bisa bala di sini artinya nikmat yang besar yang seharusnya mereka syukuri sepanjang masa oleh mereka dan generasi setelahnya. Di mana tanda syukurnya adalah dengan mengikuti seruan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada kitabnya Al-Qur'an dan beriman kepada Rasulnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah ingatkan ini agar mereka bersyukur ya, bersyukur. Nah, kalau kita lihat lagi nanti insyaallah akan ada penjelasan lebih lanjut bahwa dalam sejarah juga Firaun saking takut sekali kalau nanti ada anak yang lahir dari Bani Israel yang akan menggulingkan kerajaannya, mengirimkan bidan-bidan ya. Jadi bidan dikirim oleh Firaun untuk ngecek ya ke ibu-ibu yang mau melahirkan, laki atau perempuan. Laki digorok langsung ya, digorok langsung di hadapan orang tuanya ya, kayak gorok hewan. Ya, makanya ketika itu ya pada mereka yang ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa terzalim dan lain sebagainya. Ya, ini Allah ingatkan gitu bagaimana dulu keadaan mereka ditindas oleh Firaun ya. Dan tadi saya ada hal penting juga yang cuma insyaallah nanti sambil jalan. Nah, itu jadi Firaun mengirimkan tadi bidan-bidan ya untuk ngecek nih bayi laki atau perempuan. Kalau laki disembelih ya, kalau perempuan dibiarkan. Nah, karena ya sering banyak yang disembelih ya, sering banyak yang disembelih Bani Israel, maka tentara Firaun datang kepada Firaun. Wahai Firaun, secara mana? Banyak laki-laki yang disembelih, nanti kita banyak kekurangan pelayan. Maksudnya laki-laki banyak yang pada mati dari Bani Israel, nanti kita kekurangan pembantu gitu ya. Maka ya kasihlah kesempatan mereka hidup ya. Maka akhirnya Firaun memberikan ketetapan untuk tahun ini dibiarkan hidup, untuk tahun depan disembelih-sembelihin. Itu bayi yang lahir ya gitu. Nah, ketika itu sebelumnya ya, Nabi Harun lahir pada saat bayi-bayi gak disembelih tahun sebelumnya, bayi-bayi gak pada disembelih sehingga aman. Nah, tahun berikutnya bayi-bayi disembelihin. Nah, ketika itu Nabi Musa alaihissalam ya ini karena pada tahun disembelihnya bayi-bayi dan ibunya Nabi Musa alaihissalam khawatir Nabi Musa ketangkep, ketahuan, maka Allah ilhamkan kepada ibu Nabi Musa masukkan ke dalam peti. Peti kemudian disemburkan ke sungai pakai tali. Jadi gini ceritanya, kalau ada tentara Bani Israel, tentara Firaun datang, diulur talinya, jadinya menjauhkan peti, gitu nggak ketahuan. Tapi ketika udah pergi, tarik lagi. Suatu ketika ibunya lengah, gitu, lepaslah talinya ini, ya lepas dan akhirnya ngalir terus ke kerajaan Firaun. Nah, itu ceritanya panjang kalau kita lihat di surah Al-Qasas, bagaimana paniknya luar biasa. Cuma kalau bukan karena Allah menahan hatinya dari teriak atau dari memberitahukan itu anaknya, bisa kebongkar dan bisa ditangkap itu Nabi Musa dan bisa disembelih karena masuk ke kerajaan Firaun sungainya. Cuma alhamdulillah Allah takdirkan yang ngambil istrinya Asia ya, Asia gitu. Ketika ditangkap diambil oleh Asia ya, kata Asia, "La taqtuluh, jangan kau bunuh." Maksudnya apa? Meskipun seorang suami sejahat-jahatnya suami masih dengerin kata istri. Kadang-kadang seperti itu ya. Gitu ya. Meskipun
suaminya orang bejat tapi masih dengar kata istri kayak gitu. Kata istri bilang, "La taqtul, jangan kau bunuh." Ya, ini adalah penyejuk mataku karena selama ini belum punya anak Asia, kesempatan buat dibesarkan. Gitu ya. Nah, maka setelah diambil ya, kita akan jadikan sanad tahidahu waladnya, kita angkat saja sebagai anak-anak kita. Nah, setelah diambil dan kemudian kan anak Nabi Musa ini menangis, ingin nyusu gitu ya. Maka bingunglah Asia. Ya, bingung Asia ini ke siapa nih? Dikumpulkan, diberitahukan kepada ibu-ibu yang siap nyusuin, yang mau nyusu Nabi Musa kepada ibu tersebut. Dikumpulin ibu-ibu pada nggak mau Nabi Musa nyusu kepada ibu-ibu yang ada. Nah, kemudian saudarinya Nabi Musa alaihissalam sudah dari kejauhan memperhatikan bayi ini, kan menelusuri kemana peti ini ngalir, ikut datang. Akhirnya pura-pura bilang kepada keluarga Firaun, begini saja, mau nggak kamu saya tunjukkan sebuah keluarga yang orangnya sangat sayang sama anak kayak gitu, dan dia tuluslah memberikan perhatian kepada anak gitu ya. Kata mereka, dari mana kamu tahu bahwa keluarga itu sangat tulus kepada anak ini Musa kayak gitu ya. Anak istri saudaranya mengatakan, oh dia lagi butuh uang, jadi tenang aja gitu katanya. Jadi dia siap untuk memberikan pelayanan yang prima atau maksimal gitu. Akhirnya diserahkan dan mau Nabi Musa alaihissalam menyusu kepada emang ibunya sendiri gitu, sehingga ibunya dapat santunan dari bantuan dari kerajaan dan kembali lagi ke ke dia lagi, ke ibunya lagi. Maka sesuai dengan firman Allah Taala di surah di surah Al-Qasas, faradadnahu ila ummika kay taqarra ainuha wa la tahzan. Dan kami kembalikan Musa kepada ibu, ya kepada Musa kepada ibunya agar sejuk matanya. Sudah kembali, dapat juga santunan dari kerajaan, dibesarkan di bawah asuhannya. Nah, seperti itu ceritanya. Nantilah insya Allah mungkin, karena ini yang penting gambaran secara umum seperti itu ayat yang 49 ini. Baik, saya kira ini dulu yang mungkin bisa kita pelajari karena waktu sudah Isya, sepertinya cukup. Gimana, Bambang? Yang 49 itu maksudnya nikmat apa? Manna dan salwa. Salwa nanti kita bahas di pas ayatnya. Itu intinya mana itu seperti madu yang Allah turunkan cuma lewat pohon. Jadi ntar ada kayak madu keluar dari pohon, mereka bisa nikmati. Jadi minuman yang manis kayak madu. Sedangkan salwa itu burung puyuh dagingnya, mereka bisa nikmati. Allah turunkan langsung dari langit gitu. Jadi kan luar biasa itu. Ini kalau Baitul Maqdis itu yang dimaksudkan mana? Pilih Palestina, Baitul Maqdis. Al-Aqsa. Jadi api keluar dari Al-Aqsa, kemudian ke Mesir membakar rumah-rumah orang Kipti. Itu yang gitu. Jadi intinya mereka sudah percaya dengan Baitul Maqdis juga. Dari Firman itu sendiri. Firaun udah, ini dari Baitul Maqdis atau dari dari Palestina. Kan dulu kan tinggalnya Nabi Ibrahim di Nabi Yusuf, Yakub, Nabi Ibrahim itu kan di Palestina gitu. Nah, ini isyarat dari Palestina, kemudian ada bola api membakar rumah-rumah orang Kipti gitu. Jadi udah ada isyarat, berarti ini dari Bani Israil ini yang akan menggulingkan kerajaannya gitu. Saya kira seperti itu. Udma, betul. Itu syafaat besar yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW untuk menghilangkan penderitaan umat manusia ketika didekatkan kepada manusia matahari jaraknya cuma 1 mil pada kepanasan. Ketika itu nggak ada yang berani bicara, nggak ada yang berani memberikan syafaat. Hanya Nabi Muhammad SAW datang menghadap Allah kemudian minta agar segera diangkat penderitaan manusia. Maksudnya beliau sujud lama mengagungkan Allah, supaya Allah berfirman, wahai Muhammad, angkat kepalamu, minta engkau akan dikasih. Ketika itulah permohonannya supaya penderitaan umat manusia segera diangkat. Gitu. Itu syafaat uzma, syafaat paling agung yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Kapan diberikan? Di saat pada mahsyar, pada mahsyar itu. Gitu ya. Ada yang banget dahsyat. Dahsyat banget karena panasan, orang pada kebanjiran keringat. Gitu. Dalam
dalam keadaan telanjang bulat Ustaz ya. Iya seperti itu. Apa namanya? Baik, saya kira sampai di sini cukup ya Pak ya. Nah, mudah-mudahan sedikit-sedikit insyaallah mudah-mudahan bisa masuk ya. Kurang lebih mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.